Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila dengan NIM 6670250099 dari kelas 1E. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal karya Bung Mia Bima Hasan Meyurudin yang berjudul Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. Nah, jurnal ini tuh membahas bagaimana kekuasaan antar pemimpin formal dan informal itu saling berinteraksi, bahkan saling bersaing. Dalam kehidupan politik sehari-hari di Desa Adat Guradok, Lebak, Banten, fenomena ini tuh menarik karena menunjukkan kekuasaan ini tuh nggak berasal dari jabatan resmi, tapi juga bisa dari legitimasi budaya yang hidup di masyarakat. Nah, saya akan membahas latar belakangnya. Secara formal, Desa Guradok ini tuh dipimpin sama kepala desa yang memiliki legitimasi hukum. Tapi kenyataannya tuh pengaruh terbesarnya tuh malah justru dipegang sama pemimpin adat, yaitu Abah Olot. Kenyataan ini tuh membuat peneliti bertanya, kenapa sih pemimpin adat yang tidak memiliki kewenangan hukum tuh justru malah lebih berpengaruh daripada kepala desa? Nah, yang ketiga ada transisi dan temuan dari isi jurnalnya. Kontestasi kepemimpinan formal dan informal. Nah, dari penelitian ini tuh ditemuin ada dua sumber kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepala desa atau kita sebut formal ya, karena dia itu punya legitimasi dan hukum serta birokrasi. Lalu yang kedua itu ada Abah Olot atau informal. Nah, di sini tuh dia punya legitimasi budaya dan kepercayaan masyarakat. Tapi walaupun kepala desa itu punya jabatan, banyak putusan penting yang tetap harus menunggu restu dari Abah Olot ini. Nah, ini tuh menunjukkan kalau otoritas adat itu tuh lebih berfungsi dalam praktek dibanding otoritas negara. Nah, penyebab dominasi kepemimpinan informal itu ada 4 alasan utama. Yang pertama itu ada legitimasi budaya yang lebih kuat. Masyarakat itu tuh malah lebih percaya sama nilai adat gitu. Lalu yang kedua ada turun temurun. Nah, posisi Abah Olot ini tuh udah dianggap sakral dan turun temurun sejak dulu. Lalu yang ketiga itu ada hubungan sosial yang kuat. Nah, Abah Olot ini tuh menjadi pelindung dan penengah bagi masyarakat karena sudah mempunyai hubungan sosial yang kuat, rapat, dan juga yang baik gitu. Shadow state itu secara formal itu ada pemerintahan, tapi secara nyatanya keputusan itu dikendalikan sama pemimpin adat. Lalu dari kesimpulan temuan ini tuh kepemimpinan informal itu tuh mendominasi praktik politik harian. Kepala desa juga berfungsi administratif aja. Struktur formal berjalan dengan dukungan adat. Nah, politik desa itu lebih digerakkan dalam budaya ketimbang regulasi. Nah, untuk memperkaya pemahaman, penelitian ini tuh membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Baik, perbandingan jurnal internasional yang pertama itu ada dari Hussein 2018 yang berjudul Shadow State Resource Politics. Nah, Hussein itu menjelaskan kalau bagaimana aktor informal mengelola sumber daya di luar kontrol negara, itu relevansinya itu mendukung dari temuan bahwa di Guradok juga memiliki shadow state, yaitu otoritas adat yang mengambil peran operasional yang nyata. Lalu yang kedua ada dari Akhtar 2024 yang berjudul Entrepreneurial Shadow State Smart City. Akhtar itu bilang menunjukkan adanya praktik informal di proyek kota pintar. Relevansinya itu membuktikan kalau shadow praktik itu tuh muncul bukan hanya di desa tradisional, tapi di kota modern juga bisa. Lalu yang ketiga ada dari Erbano et al. 2021, Informal Institutions and Leaderships. Nah, penelitian itu tuh membuktikan kalau institusi informal ini di wilayah rural itu sangat membentuk perilaku pemimpin. Nah, ini tuh sejalan dengan relevansi dari jurnalnya Bung Bima Hasan Meyurudin yang bilang menguatkan temuan dari Guradok dan memberikan dasar komparatif yang lebih kuat karena mengutamakan data kuantitatif. Lalu ada dari Fahmi 2024 yang berjudul Linking Engagement of Informal Leaders. Nah, Fahmi itu menekankan kalau peran pemimpin informal itu sebagai pendukung antara komunitas dan pihak eksternal. Relevansinya itu sejalan dengan
Jurnal Bungi Bima Hasan Mairuddin ini menunjukkan kalau sisi fungsional pemimpin adat itu bukan cuma dominasi tapi juga menjadi jembatan sosial bagi masyarakat. Lalu yang keempat ada dari Gargel 2025 yang berjudul Informal Territories dan Shadow Governance. Gergel itu menemukan kalau otoritas informal itu dapat membentuk wilayah kekuasaan sendiri, gak dikontrol sama negara. Nah ini tuh sejalan dengan relevansi jurnal Bungi Bima Hasan Mairuddin yang bilang ini tuh mirip dengan Desa Gurodok yang dimana ruang sosial dan kebijakan publik itu tuh lebih dikendalikan sama pemimpin adat daripada pemimpin pemerintahan. Nah dari jurnal Bungi dan 5 jurnal internasional tadi tuh kita bisa lihat kalau kekuatan kepemimpinan itu nggak selalu ditentukan sama hukum, tapi juga sangat bergantung pada legitimasi budaya, kepercayaan sosial, dan hubungan sehari-hari dalam masyarakat. Fenomena shadow state itu juga bukan cuma terjadi di desa adat, tapi juga terjadi di berbagai konteks global. Karena itu, kebijakan publik juga penting banget buat dipertimbangkan aktor informal sebagai bagian terpenting dalam tata kelola masyarakat. Baik, cukup sekian review hasil review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua.